Halo semuanya, saya Farhan Abdul Zaki, merupakan mahasiswa di Universitas Jambi dengan prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B1 25221. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah pengantar ilmu politik tentang sistem politik yang ada di Indonesia, mulai dari pengertian, unsur, ciri khas, hingga penerapannya dalam kehidupan bernegara. Mari kita simak bersama pengertian sistem ilmu politik. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem politik. Secara sederhana, sistem politik adalah suatu mekanisme atau cara kerja yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan kekuasaan politik demi mencapai tujuan bersama. Menurut ilmuwan politik David Easton, sistem politik merupakan alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat. Artinya, sistem politik menentukan siapa yang berkuasa, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana keputusan tersebut dijalankan serta diterima oleh rakyat. Di Indonesia, sistem politik tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar utama dalam seluruh kegiatan politik negara. Yang pertama, bentuk sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, pelaksanaannya disalurkan melalui mekanisme perwakilan seperti pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan kepala daerah. Sistem politik juga bercirikan pemisahan kekuasaan atau distribution of power, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, eksekutif, yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden bersama jajaran menteri kabinet. Yang kedua, legislatif, yang dijalankan oleh DPR, DPD, dan yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mengawasi satu sama lain, sehingga tercipta sistem check and balance. Yang kedua, unsur-unsur dalam sistem politik di Indonesia. Sebuah sistem politik tidak akan berjalan tanpa unsur-unsur yang mendukungnya. Di Indonesia ada beberapa unsur utama dalam sistem politik, yaitu lembaga politik seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan partai politik. Partai politik yang berfungsi sebagai sarana partisipasi rakyat dalam pemerintahan, serta sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik. Yang ketiga, kelompok kepentingan seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang ikut mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Yang keempat, ada media massa seperti dalam menyebarkan informasi politik kepada masyarakat sekaligus menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintahan. Yang kelima, masyarakat politik, yaitu seluruh warga negara yang memiliki hak dan kewajiban politik, misalnya ikut pemilu, memberikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Semua unsur ini saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka sistem politik secara keseluruhan bisa menjadi tidak stabil. Yang ketiga, ciri dan prinsip sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dengan negara lain, yaitu berlandasan Pancasila, sehingga segala keputusan politik harus sesuai dengan moral dan hukum yang berlaku. Yang kedua, ada demokrasi dan peradilan, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan. Yang ketiga, ada penggunaan masyarakat untuk mufakat, bukan semata-mata suara terbanyak, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang kelima, menolak kekuasaan absolut, karena semua pejabat negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Dengan prinsip-prinsip inilah sistem politik Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antar kebebasan individu dan kepentingan bersama. 4. Penerapan sistem politik dalam kehidupan bernegara dalam praktiknya. Sistem politik di Indonesia terlihat dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Contohnya, yang pertama, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, penyusunan undang-undang oleh DPR bersama Presiden. Yang ketiga, ada kebebasan pers dan media yang menjadi sarana rakyat untuk menyampaikan kritik dan saran. Yang keempat, ada peran aktif masyarakat dalam organisasi politik, lembaga sosial, maupun kegiatan pemerintahan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, sistem politik di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya partisipasi politik sebagian masyarakat.
Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan bersama untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, sistem politik di Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dan persatuan. Sistem ini memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab dan berlandaskan hukum. Dengan memahami dan berpartisipasi aktif dalam sistem politik, kita turut menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat demokrasi di Indonesia dan untuk masa depan kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar serta ikut membangun Indonesia yang lebih baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.